Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadir bersama kita para guru, para alim ulama, para asatiz, para habaib dari Nahdlatul Ulama, begitu juga dari Majlis Silaturahim, dari Jalsatud Duat, dari DMI, Masya Allah yang hadir bersama kita, begitu juga Bapak Camat, Bapak Lurah yang hadir bersama kita, begitu juga Sahibul Bait PT Maju Selaras Instrumindo daripada saudara kita Ustadz Sulaiman, yang insya Allah kehadiran kita semua ini hari dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hidup kalau nggak berkah mah kagak enak, betul? Kita pengen hidup kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki kita berkah. Orang kalau hidupnya berkah, Bu, Pak, pasti enak hidupnya udah. Harta banyak tapi kalau nggak berkah nggak nikmat. Keluarga ada tapi nggak berkah, kagak nikmat. Maka keberkahan itu harus kita raih. Gimana cara mendapatkan keberkahan dari Allah? Dengan kumpul seperti ini, menyambung tadi silaturahmi, kita duduk bareng bersama-sama. Ini yang bakal datang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah nyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, yang artinya barang siapa yang pengen umurnya berkah, pengen rezekinya berkah, pengen meninggal husnul khatimah, ia sambung tali silaturahmi. Ini kayak begini perkumpulan. Ini saya berani jamin, Bu, Pak, kalau bukan acara kayak gini nggak bakal kumpul sebanyak ini orang-orang ya. Kita lagi sibuk masing-masing, tapi subhanallah PT MSI ngundang kita kumpul bareng. Inilah yang bawa berkah buat kita. Insya Allah kita pulang bawa berkat semuanya ya, bukan cuman berkah, berkat siap juga insya Allah ya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Ini ibaratnya, Bu, Pak, penghujung bulan Ramadan nih waktu kita harus siap-siap nih ya. Ibaratnya kalau orang lagi lari maraton itu kan dia lari awal start itu santai ya, tapi begitu udah ngeliat garis finish, kira-kira makin santai apa makin semangat larinya? Makin semangat. Kenapa? Udah sebentar lagi finish. Dia pengen menjadi orang yang nomor satu, pengen menyelesaikan daripada pekerjaan dia, yaitu lari maraton. Nah kita juga di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan itu, Bu, Pak, mestinya kita ini semangatnya itu di akhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam hadis, kana Rasulullah idza dakhala asral awakhir min Ramadan sadda mi'zarah wa ahya lailah wa aikadha ahlah. Nabi Muhammad itu kalau udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi kencangkan ikat pinggangnya. Apa maksud mengencangkan ikat pinggang? Itu kunyah atau kinayah, hadirin, menunjukkan Nabi ingin berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah. Maka Rasulullah kalau udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan makin giat ibadah, makin giat beramal taat, sampai itu dinyatakan wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya buat ibadah pada Allah. Hadirin, Nabi Muhammad kan orang yang rajin ibadah malamnya ya. Dalam riwayat kana yaqumul lail hatta yatawarramat gadamah. Nabi itu kalau udah sholat malam, Pak, sampai bengkak kakinya. Litulil qiyam, karena banyak berdiri Rasulullah. Berdiri itu sholat malamnya Nabi Muhammad itu bukan sejam 2 jam, Pak. Ini pernah kejadian hadirin. Ada satu sahabat pengen qiyamul lail di masjid. Begitu masuk masjid didapetin Nabi lagi berdiri, lagi sholat. Dia bilang, udah deh, nimbrung deh sholat sama Rasulullah. Pengen ngerasain bangun malam sholat tahajud sama Nabi Muhammad. Maka dia sholat, Bu, jadi makmumnya Rasulullah. Begitu Nabi menyadari ada orang di belakang, Nabi kan membaca Al-Quran itu kalau sholat tahajud nih, hadirin hadirat ya, sunnahnya itu nggak disirkan juga tidak dijaharkan, tapi tengah-tengah.
Sir, tapi agak dikencengin dikit sekiranya orang sekitar bisa dengar. Nah ini Nabi Muhammad baca tuh, sahabat dengerin. Nabi baca surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, pikiran sahabat ya paling 20 ayat ruku nih Nabi. Subhanallah bu, 20 ayat masih nyambung. Terus baca sampai 50 ayat, pikiran sahabat ya 100 ayat paling ruku, Rasul kagak tahunya 100 ayat nyambung. Sahabat berpikir paling 1 juz habisnya ruku, ternyata 1 juz nyambung. Maka nih sahabat di belakang nungguin kapan rukunya Rasulullah. 1 juz kelar, 2 juz kelar, sampai sahabat pikiran paling surah Al-Baqarah kelar ruku, ternyata kelar Al-Baqarah nyambung. Hadirin, itu Nabi sholat berdirinya doang tuh 1 rakaatnya bu ada kali 6 juz. Maka ini sahabat bilang subhanallah, gimana nggak bengkak kakinya? Emang orang kampung gagah. Saya juga Beb kadang-kadang kalau malam bengkak kaki ya, asam urat cuman kita ya. Nah Nabi Muhammad ditulil qiyam karena banyak berdiri. Hadirin, ini selain Ramadan, bayangin loh, ini selain Ramadan Nabi udah banyak berdiri, udah banyak qiyam, udah tahajud, tulul qiyam, banyak berdiri Rasulullah. Gimana kalau bulan Ramadan? Makanya itu kalau di bulan Ramadan khususnya 10 hari terakhir ahya lailah, Nabi hidupkan malamnya dengan banyak ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian bukan cuma itu, wa aiqadha ahlah, dan Nabi bangunin keluarganya, ayo bangun tahajud. Jangan kita bangun subhanallah, kita ini kadang-kadang bu, Pak, alhamdulillah Beb, aneh kalau bulan Ramadan mah nggak pernah tidur. Masya Allah bagus, cuman diisi dengan apa? Isi dengan internet, isi dengan TV, ya sama aja, mendingan tidur. Kalau kita sibuknya dengan internet, mendingan tidur. Jujur, mendingan tidur. Hadirin, kita tidur nggak buat dosa, lihat internet jadi buat dosa kita. Jadi ngelihat masalah orang, problem orang, ngurusin ini dan itu, tidur aman. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih 10 malam terakhir nih, nggak terasa ini hari ke-25, bentar lagi lebaran. Garis finish sudah kelihatan hadirin. Ayo jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat. Ayo semangatin diri kita. Ini alhamdulillah, ini contoh yang baik yang dilakukan oleh MSI hadirin. Di 10 hari terakhir Ramadan, lihat apa yang dibuat, dibikin santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Alhamdulillah, ini kalau bisa bukan cuma MSI yang bikin, kita semua bikin. Walaupun kita nggak bisa bikin sebesar ini hadirin, ya semampunya kita. Anda bisa bantu 1 orang, bantu 1 orang. Anda bisa bantu 2 orang, bantu 2 orang. Subhanallah, kalau kita bisa bantu lebih banyak lagi, alhamdulillah, ada nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah khawatir nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Orang kalau menyisihkan hartanya di jalan Allah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal lipat gandakan apa yang sudah dikeluarkan. Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat hadirin. Itu kadang-kadang Allah berikan tuh 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat. Ente sedekah sekarang 10.000, maka insya Allah bakal dibalikin sama Allah berlipat ganda hadirin. Cuman kita kalau pengen bu, Pak, itu sebagaimana udah diaturkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa may yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ajra. Orang yang mau meminjamkan sesuatu kepada Allah, maksudnya apa? Ibu, Pak, kita kalau sedekah ngasih fakir miskin itu kayak kita minjemkan sesuatu pada Allah, kayak ngutangin Allah. Allah yang bilang itu seakan geret kepada Allah, hutang piutang kepada Allah. Itu Allah nyatakan yudha'if lahu ajra, orang yang mensedekahkan harta bakal dibalas sama Allah berlipat ganda. Jadi Pak, kalau hutang ke sama manusia nih, kalau kita ngutang 10.000 wajib bayarnya juga 10.000. Kalau lebih namanya riba, haram. Tapi kalau memberikan pinjaman kepada Allah kagak haram bu, Allah bakal balikan pada kita berlipat ganda. Makanya dulu sampai ada 1 orang nih hadirin hadirat, ada minas salihin, dia lagi dalam keadaan sulit, lagi nggak punya harta. Apa yang dilakukan sama dia? Lagi sulit masalah ekonominya. Maka dia datang ke rumah temannya, ngapain? Ngutang. Saya boleh nggak berhutang uang? Kenapa? Saya lagi nggak punya uang nih. Maka temannya kabar khair, dikasih itu pinjaman. Ketika dia ambil itu uang untuk berhutang, ternyata itu uang bu bukan dibelikan makanan buat dia. Uang yang dia mana berhutang dari orang lain digunakan buat sedekah.
Sampai orang-orang bingung, ente ngutang kok jadi buat sedekah? Anda pikir ngutang buat makan? Dia bilang bukan, kenapa-napa. Sebab kan Allah dijanjiin kalau kita sedekah bakal dibalas sama Allah berlipat ganda. Maka sekarang saya berhutang, saya kasih fakir miskin, nanti Allah bakal berikan saya rezeki berlipat ganda dari apa yang saya keluarkan. Subhanallah, benar hadirin. Kejadian Allah balikan kepada dia berlipat ganda sampai akhirnya bisa melunaskan hutang. Dia punya uang sekarang, punya harta begini nih ya. Cuman jangan dicontoh benar-benar, nanti contohnya banyak-banyak lagi ya. Ini udah ngutang banyak kagak bayar-bayar, alasan mau sedekah mulu lagi. Jangan, intinya sekedarnya cuman untuk melancarkan doang hadirin. Nanti begitu dia lancar, ayo ya Allah lipat gandakan rezeki kita, bantu fuqara masakin. Itu Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbahum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Nabi bilang semua makhluk itu ibaratnya tanggungan Allah. Yang paling disukai Allah adalah yang paling memberikan manfaat pada sesamanya. Ini kira-kira yang hadir, kira-kira mau nggak jadi orang yang disayang sama Allah? Mau nggak dicintai sama Allah? Jadi orang yang bermanfaat kepada sesama kita. Jadi orang bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan kedudukannya, bermanfaat dengan jabatannya, bermanfaat dengan sifatnya, bermanfaat dengan pikiran. Jadi orang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik di hadapan Allah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dan sebaliknya Bu, Pak, kalau ada orang butuh bantuan datang kepada kita, jangan pernah ditolak ya. Jangan pernah ditolak. Beb, habis tuh orang minta mulu, nggak apa-apa. Artinya Allah kirimkan dia kepada kita hadirin. Cuman kalau saat ini takut khawatir hati kita jadi gimana-gimana, nih saya kasih resepnya. Ente kalau ngasih orang yang bakal datang berulang kali, ngasih jangan gede-gede dulu. Kenapa? Jadi kita kalau ngesedekahin kepada dia itu kita nggak sakit hati, nggak apa-apa. Besok datang lagi, nggak apa-apa. Besok datang lagi. Lusa datang, nggak apa-apa, ngasih sebab kecil. Tapi kalau kita tahu ini orang sangat butuh dan nggak mungkin datang berulang kali, nggak apa-apa kasih gedean sedikit hadirin. Kenapa? Sebab terkadang Bapak Ibu sekalian, ketika datang orang butuh bantuan kepada kita, ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah pengen aturkan, ayo biar rezeki ente berkah, kasih kepada dia, kasih orang yang membutuhkan. Sebab terkadang kalau nggak ada orang datang kita lupa sedekah, betul apa betul? Kalau nggak ada orang datang kepada kita, kita nggak sedekah tuh hari. Tapi begitu ada orang datang kita bisa sedekah, kita bisa bantu fuqara masakin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika orang membantu siapapun yang membutuhkan, maka akan dimudahkan segala macam urusannya. Tapi sebaliknya, ketika ada orang minta bantuan, dia tidak bantu padahal mampu untuk membantunya, padahal dia mampu untuk membantu dan menyelesaikan urusannya, tapi dia nolak, kagak mau bantuin. Yang kayak begini Bu, termasuk dalam firman Allah yang Allah nyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Itu Allah nyatakan wa yamnaunal maun. Siapa itu yamnaunal maun? Yang menolak memberikan bantuan kepada orang yang butuh bantuan. Itu Allah nyatakan buat mereka apa? Wailun. Tahu artinya wail? Wail itu hadirin adalah ismu wadi fi jahannam, luwudi aljibalu fid dunya ladzabat bihararatiha. Wail itu adalah nama lembah dalam api neraka jahanam Bu. Saking panasnya gunung yang ada di bumi, kalau ditaruh di situ meleleh. Saking panasnya itu lembah. Itu buat siapa? Buat orang yang diantaranya yamna'ul ma'un. Itu sampai ulama bilang, ahli tafsir menyatakan hadirin, bahkan kalau tetangga mau minjem jarum, jarum berapa sih harganya? Nggak mahal. Dia kagak mau ngasih tuh, kagak mau nolongin, memberikan jarum kepada orang yang membutuhkan padahal kagak berharga hadirin, dia tolak. Maka yang kayak begini termasuk dalam kategori wailul termasuk orang yang mendapat wail wa yamnaunal maun. Tuh. Jadi kalau pengen bantu orang, bantu, jangan susah-susah
Ya, kita ini jangan sampai seperti orang-orang kalau lagi susah hidupnya ngeluh mulu. Kalau duit banyak meditnya bukan main. Jangan. Jadi orang yang dermawan, bantu apa yang bisa kita bantu. Insya Allah ini contoh terbaik buat kita ini hari hadirin kita dikumpulkan di sini melihat bagaimana kepedulian saudara kita Haji Sulaiman beserta PTMSI-nya. Insya Allah bisa jadi contoh buat kita semuanya. Kita juga bisa membantu, menolong siapapun yang membutuhkan. Insya Allah Allah limpahkan rezeki kita, Allah kasih keberkahan buat kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah usaha kita, yang insya Allah kita semua digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan insya Allah MSI Group makin berkah, makin maju, insya Allah makin bermanfaat buat umat, dan kita semuanya bisa membantu apapun yang bisa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.